Akibatnya perang ini menimbulkan gangguan terhadap pasokan energi. Artinya kenaikan harga barang dan jasa itu membuat biaya hidup rakyat menjadi inflasi empat provinsi September 1,5 kemudian kota dan kemungkinan besar Presiden menyampaikan kepada saya per bulan beliau yang akan meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para badan menangani secara global dan juga bagaimana dampaknya kepada hubungan ekonomi. Jadi kalau kita lihat bahwa dari prediksi IMF ini inflasi sampai dengan tahun 2022 diperkirakan terus mengalami peningkatan berbagai produk dalam negeri. Ini masih tergantung dari impor, gitu ya. Tadi Pak Menteri Dalam Negeri menyampaikan kondisi berbagai negara. Ya kita mengalami inflasi, tapi ya terkait dengan inflasi bahan makanan. Ya. Jadi kalau dari berbagai data yang dikumpulkan BPS, sebenarnya bahan makanan itu pangan kita itu cukup bagus. Ya. Hanya saja masalah distribusi yang barangkali perlu mendapatkan perhatian dan khusus. Tapi berbagai inflasi yang kita perlu mantau bagaimana dalam inflasi yang disebut X-nya itu adalah bobotnya. Jadi yang perlu waspada adalah pada bobot yang tinggi dan dia sering timbul setiap waktu yang menyebabkan inflasi tinggi. Nah, komoditas yang perlu dipantau perkembangan harganya karena bobotnya tinggi dan juga dia sering muncul bulanannya itu adalah beras. Ya, beras itu bobotnya tinggi dan dia frekuensinya cukup tinggi ya sebagai penyumbang inflasi. Maka beras perlu mendapatkan perhatian ya karena beras memang produksinya hanya di beberapa provinsi ya, sentra-sentra provinsinya seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, tetapi berbagai daerah untuk dilakukan koordinasi ya agar kita bisa menjaga perkembangan harga seluruh yang misalkan di relasi Amerika ya. Ada dua hal barangkali yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ini perlu dipikirkan untuk akan bentuk kolaborasi untuk tanggung jawab kita semua bagaimana mengendalikan inflasi. Yang pertama kami ingin berkontribusi dengan ini adalah yang sudah kita tetapkan dan kota ini akan sangat baik ya untuk mendeteksi dini bagaimana pertumbuhan juga mirip-mirip ya dari 90 kota yang dihitung DPR per mingguan dari komoditas pangan dan energi gitu ya. Yang ketiga adalah mengenai variasi dalam satu wilayah gitu ya. Jadi di menyiapkan satu tool atau satu dipertimbangkan supaya tidak menghambat. Sampaikan satu lagi adalah mengenai tadi tiga hal ini yang perlu kita announce ke depannya ya terkait perkembangan harga di seluruh kabupaten kota. Kemudian kita juga akan mengeluarkan disparitas harga antar wilayah yang menyangkut aspek hukum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Margo Yuwono, Kepala Badan Pusat Statistik. Mungkin sebagai tambahan tolong ditampilkan slide sebenarnya dari Bapak Kepala Badan juga Pak Margo untuk melengkapi. Rekan-rekan sekalian tolong slide yang dari kami halaman 8 hanya sebagai gambaran hasil survei dari BPS akhir September. Di sini kita lihat bahwa dari 90 kota yang dilakukan survei oleh BPS, 88 kota itu naik dari bulan ke bulan sebelumnya. Inflasi tertinggi adalah Kota Padang, 8,54%. Mungkin oleh kota bisa diberikan atensi betul, didalami penyebabnya apa dan dari solusinya dengan hukum pindah. Kemudian di Jawa yang tertinggi adalah Kota Surakarta 7,84%, Bali Nusra ini Kota Kupang 7,45%, kemudian di Kalimantan itu adalah Sampit 8,85%, Dr. Arif Prastio Adi, beliau yang mengukur ini mengenai masalah kepanganan ini, kita bisa mendengar intervensi telah dilakukan dan mungkin saran-saran untuk kita semua. Silakan Bapak Arif. Pak Mendagri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Mendagri bersama jajaran neraca pangan sederhananya seperti terlampir. Nasional kita punya Pak Menteri. Jadi secara
ketersediaan seluruhnya tercukupi sampai dengan November, bahkan sampai dengan Desember. Jadi ini sampai dengan hari ini kami bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN secara terpisah mulai menyiapkan stok-stok yang ada di Perpres 16. Jadi Pak Tito, kita itu punya stok beras, tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini karena intervensi pemerintah melakukan subsidi. Bayangkan seberapa kuat kita melakukan subsidi, kalau pesannya Bu Menteri Keuangan, sehingga yang harus kita perbaiki adalah tata kelola dan juga membangun ekosistemnya. Berikutnya, kalau catatan inflasi tadi, sebaiknya inflasi tidak terlalu jauh dari. Ini adalah perkembangan indeks harga konsumen. Seperti diketahui Bapak, semua kita memegang data yang sama betapa pentingnya beras. Selatan, concernnya semua sama, masalah inflasi. Kemudian perlu kami sampaikan juga, ini memang keseimbangan baru Pak Menteri. Jadi dengan dinamika yang ada, ini adalah tingkat produsen dan tingkat konsumen. Ini fluktuasi harganya juga harus kita monitor dan kita jaga. Menyampaikan bahwa kalau harga gabah kering panen seperti dilihat di kiri atas, harga gabah kering giling trennya sedemikian, sudah pasti harga berasnya akan naik. Ini yang harus kita jaga bersama-sama.